Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Wanata Pari, mahasiswa Universitas Patimura, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama, terkait PSBB dan COVID-19. Nama Betty Watimena asal Masohe. Soal yang pertama terkait dengan PSBB dan COVID-19. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilakukan kebijakan oleh pemerintah dikeluarkan kepada penduduk supaya ada pembatasan keluar masuk itu penduduk. Dilakukan PSBB ini maksudnya untuk pencegahan COVID-19. Dan kalaupun ada orang ataupun penduduk yang masuk di tempat tersebut harus dikarantina untuk pencegahan COVID-19. Dan kalaupun ada yang di dalam penduduk yang mau keluar, harus ada surat yang pertama dari kesehatan dan surat dari desa setempat. Pertanyaan yang kedua, pengalaman masa-masa sekolah Bapak Ibu di daerah atau kampung dan apa kesan yang mendalam? Pertanyaan yang kedua, pengalaman masa-masa sekolah di kampung. Kesan yang paling mendalam. Kesan yang paling mendalam pada masa-masa sekolah di zaman dulu 80-an dan sampai 90-an itu paling baik. Kenapa dikatakan baik? Pada saat guru di sekolah memberi soal-soal ataupun PR, ketemu tuh biasa kumpul bersama untuk pekerjaan PR. Tapi yang sekarang dilakukan pada sekolah sekarang ini berbeda. Berbedanya kenapa? Kalau ada soal disampaikan oleh guru untuk buat di rumah, tidak ada belajar kelompok. Sekarang sudah ada teknologi canggih, HP. Tinggal buka YouTube, cari soal yang disampaikan oleh para guru, tinggal jawabannya mendapat. Cepat sekali pada zaman sekarang sekolah melalui HP, teknologi canggih. Kalau dulu itu baik, dan sekarang kesan yang beta mau sampaikan bahwa pada pengalaman masa-masa sekolah di kampung yang zaman dulu itu lebih baik dari yang sekarang. Pertanyaan ketiga, saat ini di Kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan Bapak Ibu dan saran Bapak Ibu tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Pembatasan aktivitas yang dilakukan sementara ini itu kebijakan pemerintah terkait dengan COVID-19 supaya COVID-19 ini jangan menular lebih besar. Terkait dengan aktivitas belajar di dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, harapan kami supaya pemerintah tetap kuat untuk pembuatan PSBB masuk dan keluar penduduk untuk tidak terkena ataupun tervirus corona. Dan untuk saran bagi kami supaya virus ataupun COVID-19 ini diberantaskan, supaya pendidikan anak-anak dapat dijalankan, ekonomi berjalan dengan baik, dan sosial budaya dan sebagainya berjalan dengan baik. Pertanyaan yang pertama, terkait PSBB dan COVID-19. Ya baik, jadi kondisi proses belajar mengajar di lembaga ini di SMP PGRI Pulau Buano, Kecamatan Umur Belakang, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku ini sebelum adanya COVID-19 itu berjalan normal, lancar, dan semua aktivitas tidak ada kendala. Nah,
Namun setelah dalam perjalanannya kemudian pada akhir 2019 setelah kita ditempa pandemi COVID-19, maka aktivitas proses belajar mengajar agak terhambat. Nah, faktor-faktor yang memperhambat proses belajar mengajar di sini misalnya pada saat pemerintah menyampaikan bahwa sistem mekanisme proses belajar mengajar yang dilaksanakan dengan cara daring, yang dilakukan dengan cara proses belajar mengajar dan bekerja di rumah lewat jalur online, maka tentunya sekolah ini yang berada di wilayah 3T itu kemudian mengalami kendala yang sangat signifikan. Pertama, persoalannya semua siswa yang ada di sini rata-rata tidak memiliki IT yang memadai seperti memiliki HP Android, kemudian memiliki laptop dan lain sebagainya. Nah, otomatis itu sangat memperhambat proses aktivitas belajar mengajar jarak jauh yang dilakukan secara daring. Nah, kemudian di sisi efektivitas Bapak Ibu Dewan Guru memberikan pembelajaran kepada siswa juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena rata-rata sebagian besar Bapak Ibu Dewan Guru yang punya profesi sebagai guru honorer tentunya sebagian besar tidak memiliki sarana IT yang memadai seperti laptop. Di lain sisi juga di sekolah ini juga punya keterbatasan fasilitas IT seperti laptop, sehingga pada saat Bapak Ibu Dewan Guru dianjurkan untuk mengajar jarak jauh dengan sistem bekerja dan mengajar di rumah, itu otomatis sangat memperhambat kondisi proses belajar mengajar kepada siswa. Nah, oleh karena itu kami berharap jika ini terus virus ini COVID-19 ini terus berjalan, mestinya harus ada perhatian pemerintah untuk kemudian bisa memperhatikan sarana dan prasarana yang memadai, baik itu kepada para dewan guru maupun kepada para siswa untuk dalam rangka mengakses kemudian memperlancar proses belajar mengajar di lembaga ini. Pertanyaan yang kedua, pengalaman masa-masa sekolah Bapak Ibu di daerah atau kampung dan apa kesan yang mendalam? Nah, lengkap saya Sudinta Malene. Saya dipercayakan sebagai Kepala SMP PGRI Pulau Buano, Kecamatan Omor Belakang, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku pada tahun 2015. Saya lulus calon pegawai negeri sipil pada tahun 2010, dan jauh sebelum saya diangkat sebagai CPNS, saya menggeluti dunia pendidikan formal, yaitu pertama masuk sekolah dasar pada SD Negeri Buano, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada saat itu Provinsi Maluku, dan setelah itu lulus pada tahun 1996 dan melanjutkan jenjang ke sekolah menengah pertama tepat pada SMP PGRI Pulau Buano di kampung yang sama, Kampung Buano Utara. Pada tahun 1999 saya melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas, dan tepatnya pada SMA Negeri 1 itu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan menyelesaikan program SMA pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2004 saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Institut Agama Islam Negeri Ambon di Ambon. Pertanyaan ketiga, saat ini di Kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan Bapak Ibu dan saran Bapak Ibu tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Jadi tanggapan dan saran saya terhadap kondisi pandemi COVID-19 ini khusus di bidang pendidikan, kemudian ekonomi dan sosial budaya. Yang pertama dari sisi pendidikan, saran saya yang pertama, sebetulnya pemerintah jauh sebelum menerapkan sistem belajar secara online, itu pastikan semua sekolah itu memiliki sarana dan prasarana IT yang memadai. Itu di sisi pendidikan. Sementara di sisi ekonomi, karena pandemi ini dia mendunia global, sehingga secara otomatis kemudian memutus
para pekerja-pekerja yang bekerja di jalur-jalur swasta maupun para orang tua yang kemudian bekerja di jalur-jalur pertanian dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian ini sangat memperhambat akses ekonomi? Karena mereka punya mata pencahariannya terputus. Oleh karena itu mestinya pemerintah harus peka terhadap kondisi ini, sehingga jauh sebelum virus ini dia berlanjut, mestinya harus pemerintah menyiapkan aturan khusus kepada para masyarakat, dalam hal ini orang-orang yang mencari pekerjaan, sehingga mereka bisa menghidupi keluarga mereka dengan baik, sehingga aktivitas mereka dan lain sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kenapa? Karena di musibah ini, di virus COVID-19 ini kemudian memutus segala akses mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tentunya akan berimplikasi pada kebutuhan ekonomi pada rumah tangga masing-masing. Oleh karena itu mestinya pemerintah harus punya perhatian khusus kepada para warga yang terdampak, sehingga mereka tidak melarat dalam hal ini menjalankan kehidupan mereka itu dengan baik. Karena jika mereka tidak memiliki kebutuhan yang memadai, itu sangat beresiko dan fatal bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi sosial budaya, ini sangat berpengaruh karena biasanya awalnya orang yang berinteraksi secara sosial yang awalnya lancar itu kemudian diperhambat karena tidak lagi ada jarak komunikasi orang yang kemudian dalam bentuk berkerumun dan lain sebagainya. Nah, sehingga di aktivitas sosial ini kemudian bisa berakibat pada hal-hal budaya. Misalnya ada upacara-upacara kebudayaan, katakanlah misalnya pernikahan, perkawinan, kemudian ada acara-acara lainnya, itu kemudian itu tidak berjalan karena terpaksa mereka harus mengikuti anjuran pemerintah untuk kemudian berdiam diri di rumah atau yang kita kenal dengan stay at home. Nah, ini berarti bahwa tidak lagi ada komunikasi secara langsung antara warga. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada sendi-sendi budaya, sehingga aktivitas budaya yang mestinya dilakukan di masyarakat itu kemudian tidak berjalan secara maksimal. Pertanyaan yang pertama, terkait PSBB dan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Susan Mesinai, asal dari Desa Bio, Kecamatan Paputi, Kabupaten Seram bagian Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu PSBB dan COVID-19. Nah, yang pertama di sini adalah bagaimana PSBB itu diberlakukan. PSBB ini merupakan pembatasan sosial berskala besar. Otomatis kita sebagai masyarakat, kita merasa sangat terganggu karena di sisi lain aktivitas kita terhalang karena diberlakukannya PSBB ini. Tetapi di satu sisi juga baik adanya bagi kita adalah untuk membatasi kegiatan-kegiatan kita antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, untuk bisa sama-sama memutuskan rantai COVID-19 ini, mari kita sebagai masyarakat, kita mematuhi peraturan pemerintah yang sudah boleh ditetapkan. Dalam hal ini adalah dari Dinas Pendidikan dan upaya-upaya lainnya yang sudah dilakukan, yang sudah ditindaklanjuti untuk bisa sama-sama melawan COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, pemahaman saya sendiri di sini, COVID-19 ini merupakan penyakit sampar yang telah tertulis di dalam Alkitab. Nah, penyakit ini apabila kita lihat, dia punya gejala mirip dengan yang namanya COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini kan dia muncul, yang pertama itu kita merasa gejalanya muncul demam, batuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian halnya penyakit ini juga dia sama. Oleh karena itu, yang menjadi sesuatu yang sangat menjadi pertanyaan bagi saya sendiri secara pribadi, apakah COVID-19 ini juga memang benar-benar adalah gejala demam dan lain sebagainya ini.
Karena bagi saya sendiri, COVID-19 ini juga gejala demam tidak seharusnya itu adalah bagian dari gejala COVID-19. Bisa saja karena capek, kerja capek, lelah, batuk, bisa saja kita kena hujan, dan lain sebagainya. Daya tahan tubuh kita karena capek, dia menjadi lemah, sehingga bisa saja timbul rasa batuk dan rasa sakit, bahkan panas. Oleh karena itu kita di daerah terpencil dan daerah pesisir. Kalau daerah terpencil, kita sendiri secara COVID-19 kita bebas. Dalam hal ini kita bebas karena kita masih dikatakan hidup sehat. Tetapi kalau di daerah pesisir, begitu berbagai macam hal-hal yang sudah terjadi di sini. Misalnya dalam hal berkomunikasi, karena begitu banyak jumlahnya orang, sehingga bisa saja kita tidak ketahui di satu sisi orang ini dia sudah mengidap penyakit ini dengan gejala-gejala yang ada, tapi secara tidak langsung kita di daerah terpencil sama sekali masih merasa bebas dari COVID-19. Hanya itulah apa yang ditetapkan pemerintah, kita tetap menjalankan hal itu dan kita ikuti aturan yang sudah boleh diberikan oleh pemerintah bagi kita di daerah terpencil, di daerah yang jauh dari daerah pesisir. Nah, wabah penyakit ini, mari saya sendiri mengajak kita sekalian, jangan kita putus asa, jangan kita merasa khawatir. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang punya hidup ini, sehingga Tuhan tetap mendengarkan seluruh pergumulan kita sebagai masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara ini, untuk nantinya kita bisa melawan COVID-19 ini dan bisa bebas dari COVID-19 ini. Nah, ada firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan Mazmur 99 ayat 6. Selamat membacanya dan merenungkannya, semoga dapat membantu kita bersama dalam melihat hal ini, bagaimana PSBB dan COVID-19 kita bersama melawan penyakit COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom. Pertanyaan yang kedua, pengalaman masa-masa sekolah Bapak Ibu di daerah atau kampung dan apa kesan yang mendalam? Kalau terkait dengan pengalaman bagaimana kita sekolah di desa, cukup sangat membahagiakan bagi kita. Walaupun jauh di daerah yang terpencil dari pesisir, tetapi saya sendiri merasa sangat bahagia karena dari kejauhan kita dijangkau oleh transportasi, bahkan jalan yang mewah. Tetapi kita sebagai masyarakat, dalam hal ini saya sendiri saat bersekolah dulu di daerah saya sendiri, apa yang diterapkan, apa yang disampaikan itu cukup bagi saya, dan bahkan saya merasa terdidik dengan lingkungan yang saya miliki, lingkungan yang aman, lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, karena masih jauh dari jangkauan kendaraan, dan di dalam hal ini juga udara masih sehat, udara yang bersih. Kemudian juga masih ingat dalam masa-masa sekolah dulu bahwa kita belajar, bahkan kita melihat alam yang ada di sekitar kita. Kita juga belajar banyak hal bahwa inikah kehidupan kita yang ada di desa, inikah kehidupan kita yang ada di daerah terpencil. Tapi kita tetap bersyukur dan kita tetap berserah bahwa inilah apa yang Tuhan berikan bagi kita, dan perlu kita tetap naikkan syukur hanya untuk Tuhan.
Dan kita punya keyakinan bahwa suatu ketika nanti kita akan menjadi lebih maju lagi, lebih daripada daerah pesisir, asalkan tekad dan niat kita dalam menjalani pendidikan, dalam hal ini sekolah, kuliah, bahkan sudah berhasil, nanti kita akan kembali untuk membangun desa atau di mana tempat kita berasal. Tekad saya sendiri bahwa daerah terpencil bukan daerah yang jauh dan kita adalah anak-anak atau siswa yang bodoh atau apa, tapi malah kita daerah terpencil, kita lebih mendalami yang namanya pendidikan itu. Dan pendidikan dalam hal ini bukan hanya soal belajar mengajar saja, tapi kita diajarkan lewat bagaimana beretika yang baik, bagaimana itu menghargai ciptaan Tuhan, hidup sehat dan sebagainya. Kita lebih banyak praktek daripada menyampaikan materi. Mungkin itu dari saya, dan pengalaman saya waktu sekolah itu sangat mengharukan, dan pengalaman itu tidak bisa saya lupakan, dan pengalaman itu merupakan pengalaman yang sangat membuat saya terkesan. Berkaitan dengan hal ini, apabila saya lihat Pertanyaan ketiga, saat ini di Kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan Bapak Ibu dan saran Bapak Ibu tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Ya, saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Harapan yang pasti di sini, harapan kita hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan ini sebagai teguran bagi kita umat manusia, maka Tuhan akan meredahkan COVID-19 ini daripada kehidupan kita. Sebab itu, yang pertama, kita selaku orang beriman, mari kita sama-sama andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan tetap bergumul dan berserah kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga mari kita sama-sama melihat ini sebagai tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama melawan COVID-19 ini. Untuk kegiatan belajar, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dengan adanya COVID-19 ini di Kota Ambon memang dibatasi. Dibatasi bukan karena pemerintah itu egois atau apa, tetapi kalau mau dilihat dari kacamata iman, ini juga bagian dari tindakan pemerintah yang berhikmat. Bagaimana ia mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang ditetapkan dan dijalankan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, mari kita mendukung apa yang sudah disampaikan, yang sudah diterapkan oleh pemerintah, sehingga COVID-19 ini mari akan bisa tetap berlalu daripada kehidupan kita bersama, dan kita sebagai manusia bisa bebas menjalankan tugas dan tanggung jawab kita seperti biasa, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, bahkan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan. Mungkin itu dari saya sedikit penjelasan terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Terima kasih.